Asal-usul Sungai Kawat. Di Indonesia, terdapat sebuah sungai yang panjang, luas, dan sangat terkenal. Sungai itu bernama Sungai Kapuas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini adalah kisah tentang asal-usul dari nama Sungai Kawat. Dahulu, di Kalimantan Barat, terdapat sebuah kota kecil yang disebut dengan Kota Sintang. Di Kota Sintang inilah Sungai Kawat berada. Ketika itu, Kota Sintang baru saja didirikan oleh Jubair ke-1. Di kota ini pula hidup seorang nelayan miskin bersama istri dan anak-anaknya. Setiap hari, nelayan itu hanya hidup dari mencari ikan di Sungai Kawat. Dahulu sungai ini belum bernama. Suatu hari, seperti biasa nelayan miskin itu pergi ke sungai untuk mencari ikan. Rencananya, ia akan memancing beberapa ikan untuk dimakan anak dan istrinya hari itu. Segala sesuatunya ia persiapkan seperti membawa umpan dan 2 buah alat pancing. Pancing itu sengaja ia bawa lebih untuk berjaga-jaga jika salah satu tali dari alat pancingnya putus. Sambil terus berdoa dan berharap mendapat ikan yang banyak, si nelayan melangkahkan kakinya dengan mantap menuju sungai. Di sana, sudah ada sebuah perahu yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan. Perahu pun didayung ke tengah sungai. Lalu, pancing yang telah diberi umpan ia lemparkan ke sungai. Dengan sabar nelayan itu menunggu alat pancingnya bergerak hingga mendapatkan ikan. Tidak terasa matahari sudah mulai tinggi, tidak seekor ikan pun berhasil menyangkut di kailnya. Entah kenapa, hari itu umpan yang ia pasang tidak sedikit pun menarik perhatian ikan-ikan untuk memangsanya. Jangankan berharap mendapat ikan yang banyak, seekor ikan kecil pun tidak ia dapatkan. Meskipun demikian, si nelayan tidak putus asa. Dengan sabar ia tetap berusaha memancing. Ia bertekad mendapatkan ikan meski hanya seekor untuk dimakan anak dan istrinya yang telah menunggu di rumah. Beberapa kali ia pindah tempat memancing, berharap seekor ikan yang bisa ditangkapnya. Akan tetapi, hingga matahari telah condong ke barat, nelayan itu belum juga mendapatkan hasil. Mungkin jika aku lebih ke hulu, aku akan mendapat ikan, pikir nelayan yang kemudian mendayung perahunya menuju ke hulu. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah teluk kecil yang berbatu. Tanah di sekitar teluk itu berlumut dan ditumbuhi pepohonan kayu yang rimbun dan besar. Nah, sepertinya di sini aku akan mendapatkan ikan. Si nelayan mulai mempersiapkan alat pancingnya dan mengganti umpannya. Setelah itu, pancing diulur ke dalam sungai. Berjam-jam sudah ia menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun pancingnya ditarik oleh ikan. Hari sudah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Namun, nelayan itu belum juga pulang dari sungai. Seekor ikan pun belum ia dapatkan. Akhirnya, dengan perasaan kecewa si nelayan hendak kembali ke rumahnya. Sudahlah, mungkin hari ini memang bukan hari keberuntunganku, pikir nelayan. Akan tetapi, ketika ia hendak mengangkat pancingnya, tiba-tiba pancing itu bergerak dengan keras seolah-olah ada yang menariknya dari dalam air. Dengan sigap nelayan tersebut menahan dan menarik pancing dengan kuat. Sepertinya aku dapat ikan besar kali ini, teriaknya bahagia. Tapi, tarikan dari dalam air sangat kuat hingga menarik tali pancing itu ke sela-sela batu yang berada di tepi sungai. Tali pancing segera diulur agar tidak putus. Ketika tarikan dari dalam air mulai melemah, si nelayan menarik tali pancingnya. Mengapa ikan besar itu belum juga terlihat ya? Tanyanya dalam hati sambil menarik pancingnya perlahan. Tidak terasa hari sudah gelap. Pepohonan rimbun di sekitar sungai menambah mencekamnya suasana. Air sungai pun tidak lagi membiaskan cahaya, yang ada tinggal kegelapan. Ketika tali pancing telah terangkat, betapa terkejutnya nelayan itu. Bukan seekor ikan besar ia dapatkan, tetapi hanya tali kawat berwarna kekuningan yang tersangkut di ujung tali pancingnya. Sayang sekali. Ikan besar itu telah lepas, ucapnya dengan kecewa. Ketika si nelayan hendak melepaskan tali kawat itu, ia baru sadar bahwa tali kawat yang tersangkut di pancingnya adalah kawat emas. Ia terkejut sekaligus bahagia karena usahanya sejak pagi mendapatkan hasil meskipun bukan seekor ikan yang didapatkannya, melainkan kawat emas. Kalau tali kawat ini panjang, aku bisa kaya mendadak, teriaknya. 1 depa, 2 depa, 3 depa. Kawat emas itu ia tarik, tapi tali kawat belum juga habis. Aku benar-benar menjadi orang kaya. Tiba-tiba dari dalam air terdengar teriakan, sudah ah,
Sudah cukup kau tarik kawat ini. Meskipun mendengar teriakan itu, si nelayan tidak menggubrisnya. Dengan serakah, ia terus menarik kawat hingga perahunya mulai sedikit tenggelam. Sudah cukup kau ambil kawat emas ini. Janganlah kau tarik lagi. Potong saja talinya. Teriak suara dari dalam air. Sekali lagi, si nelayan tidak menggubris peringatan itu. Perahu yang ia tumpangi tanpa disadarinya mulai tenggelam. Ia baru tersadar setelah air yang masuk ke perahunya sudah sampai ke lutut. Semakin lama, perahu semakin tenggelam karena beban berat dari kawat emas. Tolong, tolong, tolong aku, teriak nelayan yang sudah mulai tenggelam bersama perahunya. Meskipun berkali-kali ia meminta tolong dengan suara yang hampir habis, tetap saja tidak ada yang membantu. Ia tidak sadar bahwa dirinya berada di tengah sungai yang gelap dan tidak ada seorang pun berada di sana. Akhirnya, ia mati tenggelam bersama perahu dan kawat emasnya. Seandainya ia tidak serakah dan mematuhi peringatan dalam air itu, tentu ia tidak akan mati sia-sia. Pesan moral, jadilah orang yang pandai bersyukur. Jika apa yang didapatkan sudah mencukupi kebutuhan hidup, berhentilah. Sebab, jika kita selalu ingin hidup berlebihan dengan sifat serakah, justru akan mencelakai kita.